Perkenalkan, nama saya Natali, biasanya saya dipanggil Lili. Saya pemilik dari owner Rolly Bakery and Cookies. Saya itu mulai bisnis dari tahun 2016. Udah lama ya, tapi cookies keren saya ini baru mulai di 2018 akhir. Kenapa saya beralih ke cookies keren? Karena usaha konvensional itu omsetnya lama-lama makin turun. Jadi saya itu benar-benar kepengen bikin suatu gebrakan, gimana caranya saya bisa menaikkan omset. Lalu waktu itu kepikiran lah, saya bisa jualan kue kering, tapi saya jualnya hanya seasonal, hanya Natal dan Lebaran. Kenapa nggak saya coba jualan kue kering di sepanjang tahun? Jadi ya kepikiran, 2 Agustus saya langsung bikin lah namanya si cookies keren ini. Nah, si cookies keren ini sebenarnya sama teman-teman yang bisa bikin. Cookies keren ini tadinya hanya kastengel, tapi saya modifikasi. Karena apa? Karena kalau kastengel itu identiknya mahal, dan kastengel itu harus ditoples, dan juga kastengel itu nggak bisa makan sedikit. Jadi kenapa saya berinovasi, si kastengel ini saya ganti kemasannya di dalam kemasan pouch, itu biar memurahkan harga kastengel walaupun sebenarnya nggak murah, itu juga untuk mengefisiensikan pengiriman. Jadi kalau misalnya teman-teman kebiasaan nih kalau punya kue lebaran yang di dalam toples, itu kan berat dan itu juga pengirimannya agak tricky. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim ke luar Jakarta, itu pasti ada aja keluhan yang hancur. Makanya kenapa saya berinovasi mengeluarkan kastengel yang agak keras ini, itu agar lebih mudah untuk dikirim. Itu sih kenapa awal mula saya berjualan cookies keren. Nah, pada mulanya saya bilang sama tim saya nggak mau cookies keren ini cuma jualan lokal aja. Saya kepengennya jualnya bisa sampai ke luar Pulau Jawa, atau bahkan kalau rezekinya bagus kita bisa sampai ke luar negeri, dan itu ternyata memang bisa dilakukan di marketplace. Sampai saat ini saya bisa berjualan sampai ke Aceh, sampai ke Ambon, bahkan itu melalui marketplace. Makanya karena marketplace itu nggak ada bordernya, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membeli. Nah, itu memang keinginan kita untuk mengembangkan si cookies keren ini. Jadi data tadi benar-benar penting untuk si kami, karena kita lebih tahu berikutnya setelah cookies keren kita harus jualan yang laku nih apalagi gitu. Percaya atau tidak, reseller saya itu semua dari marketplace. Saya mencari reseller memang bukan dari marketplace, karena kalau sekarang kita bilang buka toko di marketplace pasti jalan, itu nggak ada deh, itu nggak ada hukum alam pasti tentang itu. Tapi kita harus punya effort lebih, yaitu tadi dengan kata Mas Drata, kita harus rajin share untuk di sosial media kita. Di marketplace-nya itu harus kita linkkan ke sosial media kita, jadi si follower kita itu akan mencari, oh dia ternyata jualannya di marketplace ini. Nah dari situ mereka akan mengkontak kita melalui sosial media, lalu kita arahkan membelinya di marketplace yang ini ya Kak. Di marketplace yang ini saya sudah kasih harga reseller. Kenapa nggak saya harus beli langsung aja Mbak? Karena di marketplace ini free ongkir loh Kak. Nah, cari marketplace yang mensubsidi ongkos kirim. Itu berguna banget untuk si cookies keren sampai saat ini. Jadi reseller saya itu ada di Riau, ada di Aceh, ada di Ambon. Percaya atau enggak, itu adalah daerah-daerah yang jauh yang enggak mungkin kalau misalnya kita jangkau, beli cuma satuan itu akan harganya mahal. Tetapi melalui marketplace, di mana kita disubsidi ongkos kirim, si reseller ini dapat ongkos kirim gratis, mereka menyebarkannya di daerah tadi itu pasti akan lebih murah lagi kosnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadi reseller di marketplace, saya rasa itu memang tujuan yang pertama yang harus kita lakukan, cari reseller di marketplace. Sebenarnya kalau misalnya kita memang punya skill untuk membuat cookies tersebut, kenapa enggak? Kenapa enggak kita coba untuk mengikuti penjualan tersebut selama trennya ini masih bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, kan tadi Mas Draka juga bilang, lakukan dari yang kita bisa. Kalau menurut saya sih, kalau kita nggak bisa banget, ya jangan kita lakuin juga, daripada si
produk kita ini terbengkalai, jadinya kita nggak dapat omset sama sekali karena kita terus trial yang sesuatu yang nggak kita bisa. Tetapi selama kita bisa, ya kenapa tidak? Jadi kalau mau berinovasi, menurut saya dari yang kita bisa itu kita kembangkan lagi. Nih misalnya saya menjual kastengel, tapi saya inovasikan dengan rasanya yang lain. Nah, seperti soft cookies juga mungkin itu kan ada kembangan dari misalnya nastar. Oh, nastar ini ada empuk-empuknya, mungkin juga bisa seperti itu. Atau bikin yang oatmeal, karena kan memang tren sekarang itu yang sehat. Kalau kita nggak trial, kita langsung jeder, jual aja, itu nggak akan berhasil juga. Kalau saya kebetulan berbeda ya Mas Grata, karena saya bukan pemain yang benar di Shopee ataupun di Tokopedia. Kalau saya pertama kali jualannya itu di Blibli. Kalau produknya saya terjual di Shopee atau Tokopedia itu semua reseller saya yang beli dari Blibli. Jadi reseller saya yang beli di Blibli semuanya berjualan di Tokopedia dan Shopee. Jadi malah saya kaget, Kak, ternyata ada di Shopee. Saya lihat, oh ya, berarti reseller saya yang lagi main. Nah, jadi untuk sistem SKU itu, kalau di Blibli itu berbeda. Karena kalau misalnya di Blibli, nggak bisa SKU-nya dijadiin satu varian. Jadi di Blibli itu makin banyak varian, makin highlight sama Bliblinya, makin terlihat. Jadi kita harus bervariasi di SKU. Jadi saya seperti produk saya itu si cookies keren itu selama 1 tahun pertama itu hanya 1 varian. Kebayang nggak itu saya bingungnya bikin SKU yang banyak gimana caranya? Jadi saya ganti. Jadi saya membuat varian SKU-nya dari harga. Jadi ada yang beli satuan, ada yang beli 3 pieces, ada yang beli harga grosir itu untuk reseller, dan ada yang benar-benar beli hanya untuk paket seperti hampers lebaran. Nah, itu saya bikin dari situ, saya kotak-katik SKU-nya dari situ. Jadi kayak hampers lebaran nih, saya juga udah mulai nih, saya udah mau posting, saya kasih tas, si cookies kerennya beli 6, terus kayak saya kasih pita. Nah, itu jadi menarik untuk si pembeli saya. Jadi kalau di Blibli itu memang SKU nggak bisa dijadiin satu. Jadi semuanya harus bervarian. Reseller saya jadinya kenapa meningkat? Karena kan di Blibli itu satu varian satu. Jadi reseller saya beli itu misalnya di saya ada minimum pembelian untuk mendapatkan harga sekian. Berarti kan mereka harus membeli, misalnya isi 10, mereka harus beli misalnya 50. Berarti kan mereka belinya 5 kali dong. Dari 5 kali itu pembelian, berarti kan saya tercatat di Blibli-nya, berarti penjualan saya makin banyak. Jadi makin banyak reseller saya membeli, jadi tercatat di Blibli-nya transaksinya makin banyak. Itu kenapa saya dari piecesnya, bukan dari variannya.